Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali para jamaah Kamar Renungan dimanapun Anda berada. Saya Galih Saputra, kembali hadir membersamai Anda di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra dalam segmen yang kita nanti-nantikan. Anda bertanya, Islam menjawab. Tentu saja telah hadir bersama kita, guru yang kita cintai dan kita muliakan, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Alhamdulillah Ustadz, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat. Ustadz, di era modern ini, ada sebuah fenomena sosial yang menarik. Di satu sisi, teknologi membuat kita terhubung dengan orang di seberang dunia. Tapi di sisi lain, membuat kita terputus dengan orang di sebelah rumah. Banyak sekali keresahan yang masuk Ustadz. Ini bukan lagi soal kemiskinan materi, tapi soal kemiskinan relasi. Individualisme semakin tinggi, orang semakin mudah stres, gampang tersinggung. Puncaknya Ustadz, terjadi konflik horizontal di level paling kecil, antar tetangga. Ini ada pertanyaan dari jamaah Ustadz yang saya rasa mewakili perasaan jutaan orang. Pertanyaannya begini, Ustadz, apa sih hak tetangga dalam Islam? Saya baca hadis-hadisnya kok rasanya berat sekali. Bagaimana jika tetangga saya itu nyebelin Ustadz, berisik, suka ikut campur, toksik? Saya jadi gampang emosi. Bolehkah saya menjaga jarak saja untuk menjaga kestabilan emosi dan kesehatan mental saya? Saya takut dosa karena emosi, tapi saya juga lelah kalau harus sabar terus. Ini dilematis Ustadz, antara idealisme, syariat, dan realita yang bikin emosi. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya akhi, Masya Allah. Ini pertanyaan dari lubuk hati masyarakat urban hari ini. Pertanyaan yang sangat jujur, sangat relevan. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya akhi dan para jamaah Kamar Renungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bicara boleh atau tidak menjaga jarak, kita harus luruskan dulu mindset kita. Kita harus paham dulu seberapa penting makhluk yang namanya tetangga ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita sering salah ya akhi. Kita menganggap urusan tetangga ini urusan muamalah level basa-basi. Padahal Islam meletakkan ini di level akidah dan keimanan. Coba kita buka. Ada hadis yang sangat menampar kita. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dalam riwayat lain, fal yukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Perhatikan susunan kalimatnya ya akhi. Ini syartun wa jawab. Kalimat syarat dan konsekuensi. Syaratnya adalah iman. Konsekuensinya adalah akhlak. Memuliakan tetangga. Rasulullah SAW tidak bilang, wahai orang-orang, muliakan tetanggamu. Beliau mengaitkannya dengan iman. Seakan-akan beliau berkata, kalau imanmu beres, pasti kamu muliakan tetanggamu. Kalau kamu masih menyakiti tetangga, cek lagi imanmu. Jadi ini bukan soal dia, yaitu tetangga kita itu baik atau tidak. Ini soal kita. Ini soal iman kita yang sedang diuji. Seberapa penting ya Ustadz? Kita lihat puncaknya. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini adalah pilar muamalah dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, wa bidzil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jari dzil qurba, wal jaril junub, was sahibi bil jambi." Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Asbabun nuzul ayat ini turun di Madinah sebagai fondasi tatanan masyarakat baru. Mari kita bedah secara bahasa, balaghah ya akhi. Perhatikan urutan atau tartib dalam ayat ini. Perintah pertama, wa'budullah, sembahlah Allah. Dan la tusyriku, jangan syirik. Ini tauhid, ini hablum minallah. Perintah kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah ke orang tua. Lalu, yatim miskin. Dan di sanalah disebut wal jaril qurba wal jaril junub wasahibi bil jambi. Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbuat baik pada tetangga dalam satu tarikan nafas dengan perintah tauhid dan birrul walidain. Ini bukan hal sepele. Para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan al-jari dzil qurba itu bisa dua makna. Tetangga yang juga kerabat atau tetangga yang rumahnya paling dekat. Dan al-jaril junub, yang junub artinya jauh atau asing, itu bisa tiga makna. Tetangga yang bukan kerabat, tetangga yang rumahnya jauh, batasnya sampai 40 rumah kata sebagian ulama, atau tetangga yang non-muslim. Subhanallah, muslim atau non-muslim, kerabat atau bukan, dekat atau jauh. Selama dia tetangga, dia punya hak untuk mendapatkan ihsan dari kita. Kebaikan ini diperintahkan oleh Allah, disandingkan dengan tauhid. Inilah yang membuat Jibril alaihissalam sampai turun tangan langsung soal tetangga. Kita masuk ke hadis kedua. Ini jantung dari pembahasan kita. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhunantu annahu sayuwarrithuh." Jibril tidak henti-hentinya, terus-menerus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai-sampai aku, Rasulullah ini, mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan bagian harta waris. Ya akhi, coba kita renungkan. Asbabul wurud hadis ini apa Ustaz? Penggunaan kata mazala terus-menerus dalam ilmu syaraf morfologi Arab menunjukkan al-istimrar, keberlanjutan. Artinya ini bukan wasiat satu kali. Setiap Jibril alaihissalam bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tetangga. Datang lagi, ya Muhammad, tetangga. Datang lagi, ya Muhammad, hati-hati tetangga. Terus diulang. Saking seringnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengira jangan-jangan sebentar lagi turun ayat tetangga dapat warisan sekian persen. Allahu Akbar. Kenapa sebegitu pentingnya? Karena Jibril alaihissalam membawa perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla tahu bahwa benteng pertahanan sebuah umat, sebuah bangsa, sebuah peradaban, itu dimulainya dari kamar terkecil, yaitu rumah, dan lingkaran terdekat, yaitu tetangga. Jika hubungan antar tetangga hancur, individualisme merajalela, saling curiga, saling iri, saling mengganggu, maka peradaban itu tinggal menunggu waktu untuk runtuh dari dalam. Sekarang, kita bandingkan idealita wahyu yang begitu agung ini dengan realita penanya tadi. Tapi Ustadz, tetangga saya nyebelin. Inilah ujiannya. Para ulama ya akhi, membagi hak tetangga itu menjadi 3 tingkatan. Tingkatan terendah, kaful adha, menahan diri dari mengganggu, ini level standar. Jangan setel musik keras-keras, jangan parkir sembarangan, jangan buang sampah depan rumahnya, ini minimal. Kalau ini saja dilanggar, kita berdosa. Tingkatan menengah, ihtimalul adha, bersabar jika dia mengganggu kita. Nah ini jawaban untuk penanya. Ini level di atas standar. Dia berisik, kita sabar. Dia julid, berkata buruk, kita tahan lisan kita. Dia nyebelin, kita tahan emosi. Tingkatan tertinggi, al-ihsanu ilaihi, berbuat proaktif baik kepadanya. Ini level super, level muhsinin. Dia ganggu kita, kita balas kasih kue. Dia gibahin kita, kita doakan dia. Dia butuh bantuan, kita yang pertama lari menolong. Sekarang, untuk penanya, dia ada di level 2. Dia sedang diuji untuk ihtimalul adha, bersabar atas gangguan. Dan ini berat.
Lalu bagaimana kita meneladani ini? Mari kita lihat role model kita, para salafus soleh. Ada kisah agung dari seorang imamul a'zam, imam terbesar dalam madhab fiqih. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifah yang kita kenal sebagai raksasa ilmu fiqih, diceritakan dalam kitab-kitab manaqib biografi beliau, seperti Manaqib Abi Hanifah karya Al-Kardari. Beliau punya tetangga, seorang pemuda. Pemuda ini bukan tetangga yang baik. Dia pemabuk, tiap malam dia pulang mabuk, lalu bernyanyi-nyanyi dengan suara keras, mengganggu Imam Abu Hanifah sedang sholat malam, mengajar murid-muridnya atau murojaah, mengulang hafalan. Suatu malam ya akhi, suara yang biasa mengganggu itu hilang, sepi. Apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Apakah beliau berkata, Alhamdulillah, akhirnya tidurku nyenyak? Tidak. Beliau merasa kehilangan. Beliau bertanya kepada orang-orang di pagi hari, di mana tetanggaku si fulan yang biasa bernyanyi itu? Orang-orang menjawab, wahai imam, dia tadi malam mabuk, berbuat onar dan ditangkap oleh syurtoh, aparat keamanan, dijebloskan ke penjara. Apa reaksi sang imam? Beliau langsung mengambil selendangnya, bergegas mendatangi istana gubernur. Wibawa Imam Abu Hanifah ini luar biasa. Gubernur kaget didatangi oleh imam. Ada apa imam? Pagi-pagi datang. Imam Abu Hanifah berkata, saya datang untuk tetangga saya. Dia ditangkap tadi malam, saya datang untuk meminta pembebasannya. Saya penjaminnya. Gubernur gemetar didatangi oleh imam. Wahai imam, jangankan satu orang itu, seluruh tahanan yang ditangkap bersamanya malam ini, aku bebaskan demi menghormati langkah kakimu ke sini. Allahu Akbar. Lalu Imam Abu Hanifah pulang. Beliau berjalan di samping pemuda pemabuk tadi. Sang imam tidak memarahi pemuda itu. Sang imam tidak menasihati pemuda itu. Beliau hanya bertanya dengan kelembutan yang luar biasa. Wahai pemuda, adha'naka, apakah kami telah menelantarkanmu? Ya akhi, bayangkan pertanyaan itu. Dibalik, sang imam merasa bersalah. Jangan-jangan kamu jadi begini karena kami telah menelantarkanmu. Pemuda itu tersungkur di kaki sang imam, menangis sejadi-jadinya. Dia berkata, tidak wahai tuanku imam, bal hafazta wa ra'aita, justru engkau telah menjaga dan memperhatikanku. Fajazakallahu khairan an hurmatil jiwar, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas kemuliaan hak tetangga. Sejak hari itu, pemuda itu bertaubat. Dia tidak pernah lagi minum khamar, dan dia tidak pernah lagi meninggalkan majelis ilmu Imam Abu Hanifah hingga ia menjadi salah satu ulama fiqih terkemuka di masanya. Inilah ya akhi, inilah puncak dari ihsan, membalas keburukan dengan kebaikan. Bukan sekedar sabar, tapi mengubah keburukan itu menjadi kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding saya Ustadz. Sebuah kisah yang menampar kita semua. Imam Abu Hanifah tidak menjaga jarak. Beliau justru merapat saat tetangganya paling butuh pertolongan, padahal tetangga itu yang mengganggu beliau. Nah, lalu Ustadz, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Bolehkah menjaga jarak untuk kestabilan emosi? Apakah kita harus sekuat Imam Abu Hanifah? Pertanyaan yang sangat bagus ya akhi. Ini adalah fiqhul waqi', fikih realita. Kita harus membedakan dengan jernih. Ada dua jenis menjaga jarak. Jenis pertama, hajrul haram, memboikot yang haram, atau qat'ur rahim, memutus silaturahmi. Ini adalah menjaga jarak dalam arti, ketemu di jalan buang muka. Dia sakit, kita tidak peduli. Dia meninggal, kita tidak takziah. Dia butuh bantuan, misal rumahnya kebakaran. Kita nonton saja. Kita membalas gangguannya dengan gangguan yang lebih parah. Maka, menjaga jarak jenis ini haram, dosa besar, karena kita telah memutus hak tetangga dan hak sesama muslim. Jenis kedua, hajrul makan, menjauhi tempat atau at-taba'ud anil adha, menjauhi gangguan. Ini adalah menjaga jarak dalam arti
Dia julid ngajak ghibah di teras, kita pamit baik-baik. Maaf Bu, saya ada kerjaan di dalam. Dia setel musik keras, kita tidak ikut nimbrung. Kita tutup pintu kamar kita. Kita mengurangi interaksi yang tidak perlu, yang kita tahu pasti akan berakhir dengan emosi atau dosa. Ghibah. Kita tidak ikut campur dalam keburukan yang dia lakukan. Maka, menjaga jarak jenis kedua ini, ya akhi, itu boleh, bahkan terkadang dianjurkan untuk hifdzuddin, menjaga agama kita, dan hifdzun nafs, menjaga jiwa atau emosi kita. Jadi, solusinya adalah pisahkan antara orangnya dan perbuatannya. Kita benci perbuatannya yang nyebelin, mengganggu, toksik, tapi kita tidak boleh memutus haknya sebagai tetangga. Hubungan tetap dijaga, salam tetap ditegakkan, senyum jika mampu tetap diberikan. Hak dasarnya, misal menjenguk jika sakit, memberi hadiah sesekali untuk melunakkan hati, menolong jika darurat, tetap ditunaikan. Tapi kita boleh menjaga jarak dari majelis keburukannya demi kestabilan emosi kita. Ini adalah fikih yang adil. Kita tidak zolim, memutus hak, tapi kita juga tidak terzolimi, membiarkan diri kita hancur secara emosional atau spiritual. Masya Allah, jelas sekali Ustadz. Jadi, interaksi dikurangi boleh, tapi hak tidak boleh diputus. Ustadz, sebagai penutup, apa filosofi agung dan Asmaul Husna apa yang bisa kita jadikan pegangan saat kita diuji dengan tetangga yang seperti ini? Ya akhi, Hikmah agungnya, ujian berupa tetangga yang nyebelin itu, sejatinya adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita naik kelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita memantaskan diri untuk meneladani nama-namanya yang agung. Saat tetangga kita jahil, berbuat buruk, berisik, bodoh, Allah ingin kita hadir sebagai cerminan namanya Al-Halim, yang maha penyantun. Al-Halim itu artinya tidak terburu-buru menghukum. Dia ganggu kita tidak buru-buru membalas. Kita santun. Saat gangguannya terus-menerus dan bikin emosi, Allah ingin kita hadir sebagai cerminan namanya As-Sabur, yang maha sabar. Sabar itu menahan lisan agar tidak membalas, menahan tangan agar tidak menyakiti. Dan jika kita mampu naik ke level Imam Abu Hanifah, Allah ingin kita hadir sebagai cerminan namanya Al-Muhsin dan Al-Wadud. Kita balas gangguan itu dengan kasih sayang. Kita cari celah kebaikan. Maka, ya akhi, mari kita muhasabah, introspeksi. Sudah berapa banyak hak tetangga yang kita abaikan hari ini? Sudah berapa banyak keburukan tetangga yang kita balas dengan keburukan serupa? Atau jangan-jangan kita inilah yang menjadi tetangga nyebelin bagi orang lain? Kita yang berisik, kita yang parkirnya sembarangan, kita yang julid. Na'udzubillah. Mari kita pulang ke rumah, lihat tetangga sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita. Mereka adalah ladang amal kita atau ladang dosa kita. Pilihan ada di tangan kita. Astagfirullahaladzim. Sebuah tamparan muhasabah yang keras untuk kita semua. Terima kasih Ustadz atas ilmunya yang mendalam dan menyejukkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita meneladani Al-Halim dan As-Sabur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami kepada tetangga-tetangga kami. Dosa lisan kami yang menyakiti mereka, dosa tangan kami yang mengganggu mereka, dosa hati kami yang hasad kepada mereka. Ya Halim, Ya Sabur, Ya Allah, yang maha penyantun, yang maha sabar, berikan kami kesabaran seluas samudra dalam menghadapi gangguan manusia. Berikan kami kesantunan dalam bertutur kata. Ya Wadud, Ya Allah, yang maha pengasih, jadikan kami pembawa kasih sayang di lingkungan kami. Jadikan kami tetangga yang didambakan, bukan tetangga yang ditakuti atau dijauhi. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Ya Allah,
satukanlah hati-hati kami dan perbaikilah hubungan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah di Kamar Renungan di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga kita semua dimampukan menjadi tetangga terbaik, cerminan iman kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.